Assalamualaikum. Ini kayaknya durasinya 1 jam aja, jadi tolong di invite lagi teman-teman, Mbak Misliani, Ustadz juga keputus ini. Ustadz tadi bisa diundang lagi, kayaknya Ustadz Ansari apa nih? Sudah bergabung. Live-nya terbatas 1 jam, Ustadz. Ya, nih maaf, kita mulai lagi, mohon. Mudah-mudahan teman-teman bergabung lagi nih. Oke, udah masuk, Ustadz. Ya, apa nih? Saya kurang tahu, dia 1 jam aja dikasih waktunya, makanya harus di untuk Instagram limit waktunya ada 1 jam. Makanya tuh. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang belum bergabung lagi. Mudah-mudahan Ana tadi mau ngajak istri live, tapi mau tanya dulu, live di sini dia harus muncul ya videonya, Ustaz. Apa nih, kita melenceng dulu temanya. Dia harus muncul ya videonya kalau kita live di sini. Dia juga menyiarkan, otomatis muncul juga ya? Iya. Oh. Betul. Kecuali kameranya ditutup, Kak. Oh. Tapi tetap ada roomnya, Iya, kalau diundang seperti itu, Kak, kayak gini, kayak kita nih pakai. Nah, gitu. Oh iya. Siap. Nih kita lanjut, ada waktu kita setengah jam lagi, kita bahas yang tadi, Ustaz. Mungkin maaf tadi keputus, sekali lagi kawan-kawan, apaan banget nih, minta maaf. Nah, kita minta antum mungkin ingat tadi pertanyaan Ana tadi, kira-kira bisa dijelaskan, Ustaz? Oke, yang pertama tadi bicara tentang kawan-kawan yang minta bantuan ya, ketika dalam kondisi tertentu. Ini misal, mohon maaf, untuk kondisi penyandang disabilitas sendiri itu hanya segelintir orang saja yang memanfaatkan kondisi fisiknya sebagai alat untuk mencari charity ya, belas asih. Nah, namun dari kawan-kawan, kalau kita tanya saja kawan-kawan misalnya kawan-kawan misalnya dia tidak meminta, tapi mereka memberikan jasa, misalnya jasa menyanyi itu kemudian, nah bukan dalam konteks charity untuk minta-minta. Kenapa? Karena dalam perspektif penyandang disabilitas itu ada kemandirian. Mereka harus mandiri, mereka harus bisa menopang kehidupannya sendiri tanpa bergantung dengan belas asih daripada orang lain. Kalaupun yang terjadi, sebagian orang yang memanfaatkan, mendisabelkan diri sebenarnya dia bukan penyandang disabilitas, tapi memanfaatkan momen itu untuk mencari charity. Tapi dalam beberapa ketika pandemi ini menyerang kita, ini banyak usaha ini terkendala. Usaha kawan-kawan terkendala. Misalnya, mohon maaf, kawan-kawan penyandang disabilitas netra yang ramai untuk pijat, untuk spa dan segala macam, itu sekarang sangat luar biasa, sehingga ya mohon maaf, ada beberapa dari mereka yang harus jalan. Dan yang kedua, minimnya kesempatan penerimaan penyandang disabilitas untuk bekerja dalam bidang-bidang tertentu atau perkantoran dan segala macam. Kesempatan yang minim yang menjadikan mereka harus berjuang untuk memenuhi kehidupannya. Padahal di undang-undang itu sudah ada bahwasanya untuk UMKM itu jatahnya 2% dari seluruh karyawan yang ada. Kemudian untuk untuk BUMN ya 2%, untuk BUMD itu 1%.
Nah, Hmm. makanya salah satu yang diperjuangkan seandainya kesempatan ini terus dibuka, di peluang bagi mereka, maka secara sederhananya saja mereka mempunyai penghasilan yang tetap dan sehingga tidak memungkinkan mereka untuk hal-hal yang tapi kawan-kawan ini banyak kepada wira swasta, ada yang berjualan, ada yang ini dan segala macam. Nah, jadi Hmm. jika kita orang yang ini bisa menyediakan pekerjaan untuk mereka, untuk pemerintah lebih mengimplementasikan undang-undang dengan Hmm. memberikan setiap perusahaan ini segala macam jatah 2% saja, maka otomatis kawan-kawan ini akan banyak yang akan mendapatkan pekerjaan seiring dengan meningkatnya income mereka menurut Maslow ya, sehingga dia bisa lebih mengaktualisasikan diri lebih daripada yang ada. Wah, jadi sebenarnya ini sekali lagi regulasi yang juga harus diperbaiki ya, Ustaz ya. Artinya kalau Anda melihat nih dalam artian ini saling berkaitan antara semua pemangku kebijakan, orang-orang dalam artian aktivis-aktivis juga seperti kita kan yang mencoba menyuarakan walaupun eh, boleh dikatakan eh, dalam artian kan setumpuk kebenaran katanya kan, tapi tidak memiliki sebuah kekuasaan abai akhirnya kan. Tapi pada saat ada satu kekuasaan yang membawa apa namanya walaupun itu sesuatu yang dalam artian tidak maslahat pun secara otomatis kadang sangat mudah karena sekali lagi pemangku-pemangku kebijakan yang berkuasa ini juga mudah-mudahan memiliki hati nurani untuk memperhatikan permasalahan ini. Mudah-mudahan upaya-upaya kita yang seperti ini eh, didengar oleh kawan-kawan dan saya juga kan tergabung di grup ya saat ya ada Siap, Sat. dari Ibu Hervita yang beliau luar biasa dalam artian memperjuangkan hak-hak kawan-kawan disabilitas ini. Beliau pada saat semisal waktu di Barabai pun kita diminta beliau, Pak, bantu kami para kalangan kawan-kawan disabilitas bisa sowan ke pimpinan daerah, bupati, wakil bupati seperti itu. Jadi Ana sendiri melihat artinya memang upaya ini tidak harus terus kita gelorakan, tidak harus apa namanya jangan berhentilah. Nah, memang saat Ana sendiri ini kalau boleh sedikit cerita, kadang menangani permasalahan-permasalahan. Nah, makanya ini mau tanya juga sama antum, apakah ada hubungannya penyandang disabilitas ini satu kita perlu ilmu pengetahuan baru juga dari antum dalam artian genetik misalnya orang ini kawin bapak ibunya keluarga dekat misalnya itu satu, apakah ini berpengaruh atau orang tuanya mengalami disabilitas otomatiskah ada keturunannya seperti itu juga. Nah, atau ini lagi misalnya pola didik saat Anda pernah ini kebetulan Anda ini menerapi orang juga. Jadi Anda pernah menerapi salah satu kebetulan anak ya umur 2 tahun 2 atau 3 tahun itu bisu Ustaz. Padahal kata orang tuanya sebelumnya anak ini sempat bisa ngomong, tapi kebetulan oleh orang tuanya dititip sama pamannya, gitu kan, sama acil sama pamannya yang dalam tanda kutip tidak bisu gitu. Jadi akhirnya terpengaruh nih ke
ke anak itu akhirnya waktu itu umur 3 tahun nggak bisa ngomong. Apakah ini habit kebiasaan itu berpengaruh? Nah, sehingga nih mudah-mudahan jadi ilmu baru khususnya buat saya juga. Kalau itu memang berpengaruh, bagaimana mungkin di sisa waktu ini mungkin antum jelaskan gimana solusinya. Karena kebetulan anak ini sambil kadang menerapi orang, tapi lebih ke bidang traumatik, fobia, Ustaz. Jadi semacam psikologi terapan, semacam hipnoterapi seperti itu. Nah, boleh antum mungkin sharing sama supaya juga teman-teman di yang live di sini mungkin dapat tambahan input, insight ilmu tentang ini. Gimana kira-kira, Ustaz? Oke, yang pertama ini emang apakah disabilitas itu disebabkan oleh genetik? Nah, ini emang kalau dalam perspektif medis itu ada yang mengatakan itu, namun ada juga yang mengatakan tidak ada kaitannya itu dengan karena banyak fenomena orang disabilitas, orang tuanya disabilitas, anaknya non disabilitas. Nah, jadi genetik itu kan adalah fenomena yang ada. Kemudian apakah kawin dekat itu menyebabkan disabilitas? Belum bisa jawab ini. Belum baca kajian atau hasil riset terbaru. Apakah faktor habitus, kemudian pendidikan ini mampu membuatkan seorang itu disabilitas? Itu memungkinkan dan itu banyak terjadi yang akan membentuk anak menjadi disabilitas tertentu. Misalnya fenomena yang pernah juga berdiskusi dengan Bapak tua. Nah, itu ketika waktu kecil banyak anak ini misalnya lebih sering kita kasih HP saja. Dia lebih asik dengan dunia HP ini segala macam, maka secara otomatis akan menjadikan anak kemampuan bicaranya akan lamban, kemampuan sosialisasinya akan lamban, dan dia lebih banyak asik dengan dunianya sendiri, sehingga ya menjadi bisa secara otomatis kalau itu tidak diperbaiki, maka dia akan menjadi disabilitas tertentu. Misalnya intelektual autis itu ya, Ustaz ya. Gitu. Namun kita kan menjadi 3. Yang pertama disebut dengan congenital, itu sejak lahir, sebagai penyakit. Yang ketiga adalah tragedi karena hal-hal menjadikan ia disabilitas. Nah, namun pola pendidikan, pola kebiasaan ini juga mendorong menjadi stimulus ya, menjadikan seorang penyandang disabilitas tertentu. Karena jarang diajak komunikasi oleh orang tuanya, maka bisa jadi anak itu back delay nah seperti itu. Iya. Ini ada pertanyaan bagaimana kalau ini tuli ya belajar Al-Quran katanya nih ini apakah diterima Allah atau tidak? Nah, ini gimana nih? Ini di kita ini. Oke. Apakah orang tuli kan saat ini kalau kita lihat ada 2 perspektif yang terjadi di Indonesia tentang pelajaran tentang disabilitas tuli. Kemarin saya baru wawancara dengan para pengurus pesantren tentang pembelajaran Al-Quran tuli. Yang harus anak itu belajar coba tetap talafuz bilis. Nah, namun lain bahasa isyarat Al-Quran ya, bagaimana dan dia baca tentang Al-Quran berdasarkan bahasa isyarat. Bahkan tidak hanya ini di Timur Tengah pun banyak gitu. Nah, apakah
oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diterima karena Allah Maha mengetahui dengan segala kondisi hambanya. Apapun hamba mengatakan dengan cara, bahkan kita di suara pun Allah pasti akan menerima. Allah Ya, ya. bergerak, Allah tahu gitu. Nah, Allah pasti akan menerima. Benar, benar, benar. Ya, Dan malah kalau untuk kekurangan yang ini malah sedikit dosanya jatuhnya saja. iya, Jadi benar, benar, benar. Jadi di balik kekurangan itu karena dia bisa fokus, akhirnya bisa bisa dalam artian amal kebaikannya bisa dilipat gandakan. Nah, ini ada yang komen lagi, Ustaz. Itu Al-Quran yang bagaimana nih untuk belajar? kalau kita ingin menuju bagaimana pembelajarannya, silahkan kawan-kawan nanti bisa cek sendiri itu apa di Instagram ada, di Facebook ada, itu Pondok Pesantren Darul Askom Yogyakarta. Itu Pesantren Darul Askom. Kemudian Jam Hariah juga Yogyakarta. Nah, itu mereka mengembangkan bahasa isyarat. Cuman cara bacanya versi mereka, misalnya, mohon maaf nih, saya karena nggak bisa. Misalnya alhamdulillah ya. Misalkan alhamdulillah itu dengan isyarat bacanya. Bagaimana alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bacanya itu isyarat jari. Tidak. Nah, itu di YouTube-nya juga ada. Mungkin kawan-kawan silakan itu cek di Darul Askom Yogyakarta atau Jam Hariah Yogyakarta. Nah, itu ada metodenya, bagaimana membaca itu menggunakan bahasa isyarat. Ya, 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 ya. Jadi bisa ke yang Instagram, coba di di follow itu ya, Ustaz ya. Okay. Banyak info-info di situ ya. Kalau di Kalsel sendiri ada yang artian kalau lembaga-lembaganya kan ada semacam sekarang kalau tahfiz kan banyak tahfiz buat kita anak-anak kita kan dulu kan awal-awal dulu TPA Al-Quran aja belajar ngaji aja. Alhamdulillah sekarang menjamur nih lembaga-lembaga tahfiz. Nah kalau untuk pendidikan Al-Quran yang disabilitas ini apa sudah ada terobosan kita di Kalimantan Selatan ada berupa ininya mungkin perkumpulannya atau ininya belum ya atau gimana San? Okay. Untuk di Kalimantan Selatan untuk pesantren yang Al-Quran untuk disabilitas saat ini ada. Kalau untuk pembelajaran itu ada dikembangkan oleh kawan-kawan terkait Banjarmasin, itu ada pembelajaran baca Al-Quran. Nah, ya kalau kalau untuk di Kalsel, untuk di Kalimantan kita belum ada. Insya Allah ke depan kita akan membangun itu ya pesantren tahfiz Al-Quran Asy-Syamil yang menerima seluruh santri penyandang disabilitas, rungu, wicara, grahita, dan satu pesantren dan disabilitas. Di sana juga akan dikembangkan metode tahfiz bahasa isyarat untuk kawan ini, kemudian bagi kawan-kawan netra dan juga untuk kawan-kawan penyandang disabilitas lainnya. Karena sebenarnya kita ini di Kalimantan Selatan ini banyak calon santri ya, sekitar ribuan. Nah, namun mohon maaf pesantren yang ada belum ramah untuk mereka. Adanya JBI-nya, kemudian aksesibilitasnya penuhin. Pesantren itu sudah inklusi sejak awal. Kenapa? Karena pesantren sebelum adanya inklusi, pesantren sudah menerima, namun yang bersifat penyandang disabilitas fisik.
yang intelektual, sensoris dan yang lainnya ini belum diakomodir oleh pondok pesantren. Nah, hanya juga mudah-mudahan dalam waktu 1 tahun 2 tahun ini Kalimantan Selatan itu mempunyai pesantren ya, karena Amin. inklusi ini di Indonesia itu banyak ragamnya, khusus penyandang disabilitas tertentu. Tadi ada pondok pesantren Allahumma pesantren Al Ahsaniyah itu untuk khusus anak-anak penyandang disabilitas autis. Darul Asqaf anak-anak penyandang disabilitas rungu. Kemudian Jamhariyah juga penyandang disabilitas rungu wicara. Nah, apa kalau untuk pesantren di Asyamil ini itu nanti menjadi model ketiga ya di Indonesia setelah yang ada di Lampung, pondok pesantren. Ada 2 sudah pondok pesantren yang mengklaim diri sebagai pondok pesantren inklusi. Nah, itu mohon doa semoga kita ini karena Ustaz, karena ulun santri ya mantan santri ya tahu gitu. Nah, ya dulu ada teman penyandang disabilitas tertentu karena kondisi tertentu dia harus keluar dari pondok karena tidak adanya tes gitu, tidak adanya penyandang disabilitas fisik itu diakomodir oleh pesantren. Nah, juga karena tadi menjadi penyandang disabilitas bukan berarti tidak ada dalam ilmu agama dan untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah akan memfasilitasi mereka. Mudah-mudahan ke depan juga misalnya ada sedikit bahasa isyarat sangat luar biasa itu belum ada. Mesti kan? Iya. Benar. Nah, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini, harapan-harapan ya dalam artian terobosan nantinya, kemudian dalam artian kita juga sambil mengupayakan. Saya jujur alhamdulillah setelah hampir 1,5 jam berinteraksi dengan antum dan teman-teman yang kalau saya lihat dia ada hampir 70 orang, ada yang bergabung, ada yang mungkin terputus juga, tapi ada yang tetap alhamdulillah tetap online. Ada sekitar tadi pada saat saya buka ada 70-an orang yang mungkin tersebar di Kalimantan, juga ada yang dari daerah lain. Kalau Anda melihat sih pada saat Anda mendengarkan antum, jadi inginlah lebih banyak berperan, membantu lah nantinya dengan mungkin dari posisi Ana sebagai ya walaupun mungkin hanya orang biasa aja, tapi mudah-mudahan nanti ada jalannya lah. Nanti ada jalannya, kita mengupayakan lewat 4 rekan-rekan kita di bidang, salah satunya tadi karena pemangku kebijakan, berarti kita coba selain tidak hanya beraudiensi saja, tapi kita pengen mereka benar-benar ada komitmen yang jelas untuk masalah ini. Karena oke lah kita punya sekolah-sekolah yang ini, tapi yang kita ingin secara islami banyak sudah menjamur ya kan, sekolah Islam terpadu, kemudian pondok pesantren, pondok tahfiz, tapi sayang kalau seandainya untuk teman-teman disabilitas ini tidak di-cover, tidak difasilitasi untuk ini supaya sama-sama mendapatkan hak yang sama lah dalam mendapatkan pendidikan di negara kita di Indonesia. Nah, sebelum kita tutup mungkin boleh diberikan kesimpulan mungkin. Nah, Ana juga minta maaf karena memang mata kuliah ini adalah sesuatu yang baru, tapi Ana mencoba, ya kan? Ana ini selalu ingin mencoba, artian mudah-mudahan
teman-teman juga paham. Jadi apa? Mudah-mudahan upaya usaha Ana ini adalah bagian dari perjuangan kita lah sama-sama. Nah kira-kira saat saran-saran mungkin eh, kesimpulan dari antum dari kita tema kita pada malam hari ini mungkin apa saja yang kira-kira yang bisa kita lakukan dan mudah-mudahan ini nanti kita adakan lagi acara-acara seperti ini. Ana siap aja insya Allah juga eh, sama dasar. Nggih, sebelumnya ulun berterima kasih kepada Pak Dokter Syekh Taufik, kemudian juga kepada Ketua HWDI yang telah memfasilitasi ini. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa dalam sesuai tema dengan bagaimana perspektif Islam dengan terhadap penyandang disabilitas, mudah-mudahan kita sehingga khususnya umat beragama umat Islam ini terbuka pikiran kita bahwasanya memposisikan yang disabilitas satu outsider dari sistem masyarakat atau bagian dari masyarakat. Bahkan sang Nabi kita si Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan bagaimana interaksi dengan penyandang disabilitas. Beliau tidak melakukan segala macam, bahkan beliau mempromosikan para penyandang disabilitas untuk menjadi pemimpin dan mengasih kesempatan yang sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita kaum muslimin ini tema ini mudah-mudahan dalam kajian kita bersama bahwasanya menjadi stabilitas itu bukan seorang untuk mengenal agamanya, untuk mengenal Tuhannya, untuk mengenal nabinya, dan untuk berinteraksi dengan sesama umat Islam, umat yang lainnya. Dan terima kasih dan juga banyak belajar di topik ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair Ustaz. Dr. Muhammad Ansari, beliau adalah Ketua PPDI di Kalimantan Selatan. Jangan lupa follow juga teman-teman Instagram beliau. Mudah-mudahan beliau semakin eksis, semakin bagus jenjang karirnya, kemudian banyak berkah ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat banyak orang, khususnya di benua kita di Kalimantan Selatan, umumnya nanti di seluruh wilayah Indonesia. Mudah-mudahan Ustaz. Ana juga berterima kasih atas ilmu-ilmu antum. Nah, kemudian kembali ke Adik Misli, ada mungkin pesan sebelum kita tutup? Ada kira-kira ada kita atau pesan dari teman-teman? Silakan. Sebentar saja. Sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya pada umumnya kita harus saling menghargai, jangan membeda-bedakan karena kita semua sama di mata Tuhan, negara dan sebagainya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih sama-sama adik kita Mistiani. Ini ada juga salam dari Assalamualaikum dari Warkah Febrian Basrin. Perkenalkan saya nama Warkah, saya adalah penyandang tuli alumni UIN Sunan Kalijaga. Subhanallah, sarjana penyandang disabilitas tapi sarjana UIN ya. Mudah-mudahan teman-teman semakin banyak yang berkarir, semakin banyak yang sukses, semakin banyak yang mengadvokasi, membela, membantu, peduli sama teman-teman kita hingga kesetaraan, ya, menghargai, care, kepedulian ini ada di antara kita, dan ini adalah bagian dari amal-amal kita, kebaikan kita yang mudah-mudahan berkat kita menolong orang lain dan kita insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan. Insya Allah, Ustaz, acara kita tepat nih jam 22. Sekali lagi Ana ucapkan terima kasih buat antum. Mudah-mudahan walaupun kita baru ketemu di udara, Ana langsung merasa jadi sahabat antum. Mudah-mudahan kita semua nih yang hadir di sini dikumpulkan nantinya di surganya Allah, amin ya rabbal alamin.
Ana terima kasih banyak kepada para kawan-kawan yang sudah Amin. ikut di live IG kita, dan mudah-mudahan media sosial ini kita jadikan maslahat, kemanfaatan, menyebarkan kebaikan. Terima kasih buat Ibu Hervita, kemudian kawan-kawan di PPDI, kemudian lembaga-lembaga disabilitas di Kalimantan Selatan. Tambah sukses, tambah semangat, terus berkontribusi lah, membantu sahabat-sahabat kita. Kita tutup dengan sama-sama membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Syukur Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Salam. Dadah. Adek Hervita, makasih banyak. Ya, tambah sukses ya. Salam sama keluarga. Ya, demikian kawan-kawan, acara kita alhamdulillah sudah berakhir. Tepat 1,5 jam sesuai di ini jadwal kita live IG ini. Saya sendiri mohon maaf, ini adalah live IG pertama saya, jadi mungkin agak kaku-kaku sedikit, ya biasalah. Nah, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat, ilmu-ilmu dari Ustadz kita di malam Ahad ini jadi bekal buat teman-teman lebih care, lebih peduli lagi sama sesama, sama orang-orang yang diberikan Allah mungkin kekurangan dalam artian dalam tanda kutip, tapi sebenarnya mereka juga punya kelebihan. Nah, terima kasih atas atensi kawan-kawan. Billahi taufik wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.